dikenal dengan ragam wisata dan budayanya. Tak kenal maka tak sayang. Inilah wisata budaya Banyuwangi. Itulah potongan lagu daerah khas Banyuwangi, Umbul-Umbul Belambangan. Lagu tersebut banyak sekali dinyanyikan oleh masyarakat, khususnya orang Banyuwangi, pada acara-acara besar di kota Banyuwangi. Terkadang lagu ini diiringi oleh alat musik gamelan yang lengkap. Walaupun di Jawa, namun alunan musik khas Banyuwangi sedikit berbeda dengan alunan musik khas Jawa lainnya, seperti kota Solo ataupun Yogyakarta. Lagu Umbul-Umbul Belambangan yang diciptakan oleh Mbah Andang Khotib Yusuf ini memiliki makna yang luar biasa bagi Banyuwangi. Umbul-Umbul Belambangan menawarkan identitas Banyuwangi pantang menyerah, bersatu atau rukun, dan gotong royong untuk keadilan dan kemakmuran. Hingga hari ini masyarakat Banyuwangi tidak pernah merasa asing dengan syair tersebut. Lagu ini bagaikan lagu wajib yang harus dinyanyikan bahkan pada acara wisuda sarjana. Dalam benak masyarakat Banyuwangi, lagu yang ditulis pada tahun 1970-an ini sangat membangkitkan semangat. Banyuwangi bagian dari Indonesia yang pada waktu itu sedang memulai proyek modernisasi ala rezim Orde Baru. Suaraning gending Belambangan Nyirambai Nusantoro, Mbah Nandang sengaja menggunakan nama Belambangan, bukan Banyuwangi. Mungkin kita bisa mengira itu untuk menegaskan konsep lokalitas dalam perubahan sosial. Sama pula dengan nama Nusantara dalam Umbul-Umbul Belambangan, bukan nama Indonesia. Banyuwangi dikenal dengan ragam wisata, budaya, dan keseniannya. Tak kenal maka tak sayang. Radio Bintang Tenggara akan mengupas wisata, budaya, dan kesenian yang ada di Banyuwangi. Teman, di jam berikutnya akan ada Zefiarani yang memandu di ruang siar. Saya Kenila bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi. Bintang Tenggara. Jam 10 pagi. She's gonna scream out, "This is great." Oh my God, this is great. Yeah,
I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Komisi 1 DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan 24 calon duta besar atau dubes pilihan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Pengujian akan dilakukan tertutup. Acara itu bakal digelar 10.00 waktu Indonesia Barat hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Lalu akan dilanjutkan esok hari. Belum ada informasi resmi siapa saja yang diajukan Prabowo menjadi duta besar. Namun ada bocoran 24 nama yang beredar di media sosial. Lintas Banyuwangi berbagi informasi dan wawasan jam 10 pagi teman. Giliran saya Zefiarani yang akan menemani Anda untuk beberapa jam ke depan. Nanti setelah ini teman kita akan mulai talk show bisnis interaktif bersama Madeni Indonesia Tour and Travel. Tapi sebelumnya kita simak yang mau lewat satu ini. Buat lo yang lagi dengerin ini, gue Arya. Gue mau share cerita seru saat dapet invitation party. Pas gue dateng dan masuk ke dalam sana, hah? Emang boleh seboring ini? Padahal banyak orang, tapi semuanya cuma bengong dan pada diam. Langsung aja gue pakai FN Men 2 in 1 Spray Cologne. Go! Yeah! Woohoo! Semuanya mencium wangi FN Men dan crowd jadi pecah. Karena FN Men 2 in 1 Spray Cologne ada antibakterial plus fight odor, wanginya itu phenomenal and bring the good vibes. Semuanya langsung dancing, happy, dan jadi pengen deket sama gue. Spray it now, FN Men 2 in 1 Spray Cologne. Bring the good vibes. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir. Teh siapa? Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang. Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus. Suntung itu, bos. Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso. Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu. Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini? Kan minum es teh jus, Bang. Tijus! Seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya. Wah, pantesan si bos untung terus ini. Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Winswood. Radio Bintang Tenggara.
Harap bersabar teman ya, karena habis ini kita akan mulai talk show bisnis interaktif bersama Madani Indonesia Tour and Travel. Jadi temanya nanti adalah cara mudah menuju Baitullah. Nah, untuk Anda mungkin yang sudah ada niatan untuk pergi umroh, bisa disimak sampai tuntas. Berangkat dengan niat yang suci, menjawab panggilan ilahi, bersama cahaya mulia Madani Indonesia kami melangkah menuju Baitullah, menggapai ridho ilahi. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Madani Indonesia Tour and Travel. Ada Pak Haji Irfan, kemudian ada Ustaz Solikul Hadi, dan juga Bu Hajah Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti tema kita pada pagi hari ini, cara mudah menuju Baitullah. Nanti kita akan kupas secara tuntas bagaimana saja ini cara untuk menuju Baitullah, umroh maupun untuk haji plus. Baik, siapa dulu nih? Bapak Irfan? Silakan. Ya, boleh. Saya perkenalkan diri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haji Irfan. Kebetulan kami dari PT Madani Indonesia di Kabupaten Banyuwangi, yang alamat kantor kami berada di Jalan Raya Jember nomor 7 Krikilan Glenmore Banyuwangi, tepatnya baratnya pom bensin Krikilan. Alhamdulillah travel kami sudah berizin, berdirinya sudah di tahun 2015. Alhamdulillah pada tahun ini sudah berumur kurang lebihnya 10 tahun, dan insya Allah nanti di bulan September kami ada milad, dan kebetulan ada gebrakan umroh di bulan September. Kemudian juga ada beberapa undian, termasuk undian umroh gratis untuk 1 orang, kemudian gratis DP umroh untuk 4 orang, kemudian 40 hadiah menarik lainnya yang akan diundi nanti pas keberangkatan di bulan September 2025. Kemudian cara mudah menuju Baitullah mungkin nanti kita kupas tuntas ya, kami bertiga akan menyampaikan. Kemudian perwakilan kami juga ada di beberapa daerah di Jawa Timur, di Pasuruan, Jalan Bangsud 59, kemudian di Beratang Wetan 1 nomor 25 Surabaya, kemudian di daerah Cepu, kemudian juga di daerah Bojonegoro. Alhamdulillah travel kami setiap bulan ada keberangkatan, jadi mungkin para jamaah sesuaikan dengan jadwalnya, bisa memilih program-program dari kami. Alhamdulillah dari kami, travel kami, Madani Indonesia menyiapkan tiap bulan selalu ada keberangkatan. Oke, monggo dilanjut. Baik, monggo dilanjut. Bu, baik, Pak Ustadz dulu. Kenalkan, kami Solikul Hadi dari PT Madani Indonesia. Semangat dan selamat untuk Mbak Zafia yang selalu menemani setia pendengar Bintang Tenggara. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa
interaksi untuk memberikan sedikit info berkaitan dengan cara mudah ke Baitullah, di mana cara-cara yang Madani terapkan ada 3 cara. Yang pertama sistem cash, biasa nggih kalau cash. Yang kedua kemudian sistem menabung, dan yang ketiga dengan cara ini alternatif yang terakhir, talangan atau kita bahasa di masyarakat leasing lah, istilahnya seperti itu. Oh baik. Untuk cara menabung kami selalu mengadakan pendekatan-pendekatan dari rumah ke rumah untuk memberikan informasi dulu, sehingga nanti kalau ada kecocokan, ada chemistry, kemudian gabung, kami juga siap mengambil sesuai dengan kesepakatan, mungkin bisa 1 bulan, mungkin 2 bulan, dan langsung kita daftarkan ke Bank Syariah Indonesia sesuai dengan nama calon jamaah gitu. Baik, ya ini sudah ada pertanyaan ternyata Pak dan juga Ibu. Kalau ini kan ada Mbak Dina ini masih pemula dan ada rencana untuk daftar umroh. Kira-kira untuk kalau misal punya dana 10 juta ini lebih baik cara daftarnya itu bagaimana? Karena benar-benar pemula dan tidak tahu alurnya harus seperti apa. Monggo, siapa ini yang mau menjawab? Oke. Sebelumnya begini, untuk umroh itu mungkin di Banyuwangi aja banyak PT. Maka sebenarnya ini kita hadir di sini sebagai khazanah atau sebagai kekayaan atau tambahan literatur untuk calon jamaah untuk memilih mana yang sesuai, mana yang cocok dengan kemampuan dan situasi masing-masing calon jamaah. Untuk yang baru yang perlu diperhatikan selain memang harga adalah fasilitas, karena bahasa mahal itu adalah akumulasi atau pertemuan antara nominal dengan barang yang kita terima. Jadi bukan sekedar nominalnya tinggi itu dikatakan mahal kan, mboten. Contohnya misalnya nilai 10.000 itu mahal apa murah? Ya tergantung apa yang diberikannya gitu ya, Pak. Maka dari itu selain dari harga yang diterima juga harus dipahami fasilitas. Dan alhamdulillah saat ini kan tidak sulit untuk kita browsing ini hotelnya seperti apa, fasilitas seperti apa, dekat apa jauh. Nah itu pengaruh juga terhadap harga tersebut. Begitu. Mengenai fasilitas Pak, nah tadi kan sempat disinggung, ini fasilitas apa saja nantinya untuk yang didapatkan calon jamaah umroh dari Madani, apalagi yang berbeda dari travel umroh lainnya? Mungkin bisa dijelaskan sama Bu Haji. Baik, silakan Bu Husnul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Husnul yang bertempat tinggal di Kalibaru, dekat kantor Madani. Terima kasih Mbak Zivana. Kalau fasilitas itu meliputi bagaimana maskapainya, maskapainya menggunakan apa, transit atau tidak, dan insya Allah kita selalu langsung tanpa transit ya. Dan hotel yang di Madinah, di Mekah itu bagaimana, dekat atau enggak, dan kita menjual jarak. Insya Allah jaraknya dekat dengan Masjidil Haram, seperti itu. Dan makanannya gimana? Dan insya Allah kita menggunakan catering ya, makan 3 kali sehari. Insya Allah masakan menu Indonesia, prasmanan gitu ya. Ini jadi bisa jamaahnya bisa milih sendiri gitu ya, menu-menu mana yang diinginkan gitu. Betul. Seperti itu. Iya, berarti kalau untuk hotelnya sendiri sekitar berapa kilometer jaraknya? Nah, kan sesuai dengan budget ya. Seperti contohnya ini pemberangkatan di bulan September ya, dengan budget 33 juta, kita memberikan fasilitas hotel yang ada di Madinah, kita menggunakan Thayyibah Suite. Jaraknya 0 meter. 0 meter saja. Ya, begitu kita dekat ya, keluar Bu? dari pintu hotel langsung menuju ke pelataran masjid.
Nah ini jadi bisa lebih dekat lagi, maksimal lagi ibadahnya. Baik. Begitu juga dengan yang paket gold yang di harga 35.500. Kita juga menggunakan di Thayyibah Suite di Madinah dan di Mekah kita menggunakan Villa Hilton, memakai Villa Hilton. Dan sangat dekat sekali di Madinah dan di Mekah. Kita memberikan yang terbaik untuk jamaah. Oke, baik. Nampaknya sudah ada pertanyaan lagi ini dari gatekeeper. Yuk, Rima. Ada Bu Safia, ini kurang begitu paham dengan proses pendaftaran haji ya. Nah yang ditanyakan misal Bu Safia ini sudah daftar haji di travel haji lainnya tapi masih di daftar tunggu. Kalau misal mau pindah ke Madani ini apakah bisa? Kalau bisa prosesnya seperti apa? Baik, monggo pertanyaan dari Bu Safia ini. Siapa yang mau menjawab? Saya. Terima kasih Bu Safia. Gini, Ibu daftarnya di travel mana? Kalau kita kan melayani haji khusus sama haji percepatan nih. Nah, kalau haji reguler itu adanya di Kemenak, yang pegang Kemenak. Iya, haji percepatan yang furoda itu berarti Bu? Ada furoda, ada dakhili, itu macam-macam ya. Macam-macam ya. Nah, terus kalau dari haji reguler mau pindah ke percepatan ke plus itu bisa. Oh bisa ya. Caranya bagaimana? Caranya kita dampingin ke Kemenak ya untuk pengurusannya, dibawa berkas-berkasnya, nanti uangnya yang sudah masuk di Kemenak itu akan kembali 100%. Insya Allah tidak lama, hanya 1 bulan prosesnya. Seperti itu. Berarti ada pendampingan dari pihak Madani. Kita dampingin seperti itu. Iya baik. Nah kalau misalkan Bu Safia tadi misal masa tunggunya masih 10 tahun lagi Bu ya. Terus akhirnya dilepas yang dari Kemenak, lalu mengambil paket yang percepatan di Madani itu sekitar berapa tahun nantinya? Nah, kalau di sini kalau percepatan kita pakai dakhili ada ya. Kalau dakhili ini haji gratis umroh. Kenapa? Karena harus pengurusan ihramah. Pengurusan ihramah karena kita menggunakan kuota haji Arab Saudi seperti itu. Jadi 1 tahun bisa langsung berangkat. Kalau haji plus itu waiting listnya atau masa tunggunya 6 tahun sampai 8 tahun. Seperti itu. 6 tahun sampai 8 tahun. Cukup booking seat aja di harga $5.000. Kalau haji khusus itu menggunakan dolar Mbak Sef. Gitu. Iya baik. Siap. Teman-teman bisa juga mengajukan pertanyaan lain ya terkait umroh dan juga haji plus atau percepatan. Bisa interaktif juga, telepon melalui 0823 1930 5000. Aduh, gatel-leko. Gatel-gatel, gak usah bingung. Rungokno sing arep liwat iki. Gatel-gatel kurang kudis. Aja bingung. Iki ana salep sing paling hebat. Kutu air bakal amblas dengan salep kulit cap 38. Kutu air, rangan, gatal-gatal, kurap. Kudis, oleskan saja salep kulit cap 38. Salep kulit cap 38 memang hebat. Salep kulit cap 38 ampuh. Salep kulit cap 38 manjur. Salep kulit sing paling hebat cap 38. Salep kulit cap 38 memang hebat. Salep kulit cap 38 bisa ditemukan di Apotik Lancar Jaya Banyuwangi, Apotik Raya Banyuwangi, Apotik Alfa Medicine Banyuwangi, Toko Sehat Banyuwangi, Apotik Widuri Banyuwangi, Apotik Asia Jaya Rogo Jampi, Toko Mega Jaya Rogo Jampi, dan Apotik Sumber Sehat Genteng.
Hai sis, kabar seru nih buat pendengar kita yang punya mimpi jadi tenaga kesehatan profesional. Wah, apa tuh? Stikes Rustida lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Stikes Rustida? Betul banget, Stikes Rustida memiliki program studi unggulan seperti D3 Keperawatan, S1 Kebidanan plus Profesi, S1 Fisioterapi, dan akan melaunching S1 Keperawatan beserta profesinya. Stikes Rustida memiliki rumah sakit sendiri jaring RSIHC di bawah BUMN. Ada program magang bagi lulusan dan program ke Jepang dengan kurs bahasa di kampus, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, dan beberapa program studi sudah terakreditasi baik sekali. Sistem pembayaran juga fleksibel, bisa dibayar tiap bulan. Gimana cara daftarnya? Gampang banget, kunjungi website pmb.stikesrustida.ac.id atau datang langsung ke kampus Stikes Rustida di Jalan RSU Bakti Wisada Kriklan Glenmore Banyuwangi. Pendaftaran dibuka sampai dengan Agustus 2025 atau hubungi di 0821 3181 6588 atau Instagram @stikesrustida. Stikes Rustida, Campus of Harum, Honesty, Adapt, Responsibility, Useful, Modest. Teman-teman, kita masih ada waktu cukup panjang untuk mengupas tuntas ya bersama teman-teman dari Madani Indonesia Tour and Travel terkait umroh dan juga haji. Nah, bisa di layanan komunikasi Bintang Tenggara 082319305000. Nampaknya sudah ada yang tanya lagi nih. Yuk, Rima. Ada Pak Roni dari Tegal Glimo. Ini menanyakan, misal yang haji ini adalah orang yang sudah sepuh dan nggak begitu pandai untuk menggunakan HP. Apakah nanti dari pihak Madani ini bisa membantu untuk komunikasi ketika berada di Tanah Suci? Misal Mas Roni ini mau mendaftarkan umroh, kakeknya usianya ini sekitar 70 tahun. Baik, terkait pendampingan jamaah haji, siapa ini Pak? Oh, jamaah umroh ini tadi ya? Umroh ya. Nah, terima kasih untuk Bapak Roni ya. Insya Allah ada pendampingan karena dari Indonesia akan kita dampingin oleh tour leader dan di sana nanti ada mutawif dan insya Allah masalah komunikasi HP nanti bisa dibantu oleh tim-tim kita yang ada di sana gitu. Iya, biasanya idealnya kalau untuk satu pendamping itu mendampingi berapa jamaah, Bu? Satu grup itu biasanya satu bis itu terisi 35 sampai 45 ya. 35. Itu pendampingannya 2 dari Indonesia. Laki 1, perempuan 1. Dan di Arab Saudi nanti ada mutawif 1. Seperti itu, Mbak. Baik. Dan nanti satu kamar biasanya kan 4 jamaah. Nah, insya Allah kalau yang sepuh nanti digandengkan dengan yang muda. Jadi biar lebih mudah saling membantu untuk ke masjid atau kemana biar bisa membantu. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi tidak usah ragu ya memilih Madani karena pendampingannya pun sudah dipastikan cukup baik ya dari anggota yang ada dari Indonesia maupun yang ada di sana langsung. Siap. Iya, kalau mengenai program cicilan atau tabungan haji dan umroh ini seperti apa? Karena ada Mbak Lia ini yang masih bingung, Bu. Kalau mau daftar umroh tapi ternyata uangnya masih belum mencukupi begitu. Boleh saya menambahkan ya, mungkin tadi pertanyaan Mbak Dina yang tadi punya sudah dana 10 juta. Mungkin saya menambahkan, nah ini boleh di booking seat-kan dulu. Niatkan dulu ya, mengunci niat, booking seat dulu, nanti ditarget kapan dia mau berangkat. Kalau memang masih punya keuangan masih 10 juta. Entah ditentukan berapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan atau nanti dengan cara menabung begitu. Jadi ngunci niat dulu, booking seat dulu karena ini ngunci niat ini yang agak sulit. Nah, di awal ya emang ini cara mudah ke Baitul ini kan memantaskan diri ngunci niat dulu. Baik berapa dulu. Jadi kami kan booking seat itu 5 juta. 5 juta sudah bisa ya, Pak? 2 juta nanti bisa mendapatkan perlengkapan umroh, koper, pakaian ihram, batik dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa ngunci niat dulu dengan nominal 10 juta, nanti tentukan kapan berangkatnya. Nah, begitu, Mbak. Misalkan Mbak siapa namanya? Mbak Dina tadi. Mbak Dina. Nah, Mbak aku kepingin berangkat nih. Nah,
dengan uang 10 juta, modal saya 10 juta. Gimana nih? Di sini juga ada solusi. Misalkan kepingin berangkat cepat ya Mbak, makanya kita tawarkan tadi kita bekerja sama dengan Mitra Syariah. Travel ini hanya menjembatani saja. Nanti yang berhubungan langsung jamaah dengan pihak travel. Jadi pulang umroh nanti bisa menyicil seperti sepeda. Begitu. Ya, Jadi dipermudah. bisa dilunasi setelah umrohnya selesai. Jadi dipermudah untuk jamaah. Nah, misalkan kadang tapi jamaah bilang gini, saya nggak mau ngutang. Seperti itu. Boleh, nanti kita carikan solusi. Ayo kita siar bareng. Nah, namanya siar. Kita cari jamaah, ngerekrut jamaah. Nah, di situ nanti ada hak usaha bagi jamaah tersebut. Misalkan Mbak Lia atau Mbak Dina itu tadi ya, dapat jamaah, nanti akan ada fee atau ujroh dari kami. Seperti itu Mbak. Kan buat tambah-tambah untuk pemberangkatan. Iya. Jadi apapun masalahnya itu sebenarnya bisa teratasi. Bisa. Banyak solusi menuju Baitullah. Misal punya dananya itu hanya 5 atau 10 tetap bisa. Ataupun nanti mau dicicil di akhir setelah pulang umroh tetap bisa. Wah, berbagai cara ini teman. Menarik sekali. Pertanyaan terakhir apa? Pak Rosi. Pertanyaan terakhir gimana tadi? Dari Pak Roni tadi ya, di Tegal Limo untuk pendampingan sudah haji tadi. Tadi sudah siap, kami siap mendampingi. Oke, jadi sudah siap. Nah, ini teman-teman yang mungkin memberangkatkan orang tuanya masih bingung, ragu karena kan yang memberangkatkan anaknya misalnya tidak ikut. Gimana nanti orang tuanya di sana? Takutnya bagaimana karena sudah sepuh gitu ya, Bu. Betul. Pengalaman di travel kami juga banyak jamaah-jamaah kami yang dari Malaysia ya, dari Taiwan ya, seperti contohnya pemberangkatan Januari kemarin. Dan itu memberangkatkan orang tuanya. Nah, orang tuanya sepuh, tetap kita dampingi seperti itu. Dipermudah, nggak usah khawatir. Oke, baik. Nampaknya sudah ada pertanyaan lagi dari Gatekeeper. Yuk, Rima. Dari Mas Ahmad ini menanyakan, misal kakeknya ini sudah daftar haji di Madani, masih menunggu gitu ya, belum berangkat, tapi ternyata tidak ada umur. Nah, kemudian untuk jatah hajinya tadi ini seperti apa? Apakah bisa dialihkan ke ahli waris atau mungkin ada solusi yang lainnya? Kemudian menanyakan juga kalau di Madani ini untuk badal haji biayanya berapa? Oke, baik. Mengenai sudah daftar haji tapi qadarullah ternyata tidak ada umur begitu Pak Bu. Nah, ini apakah bisa diwakilkan ke anak ataupun ahli waris gitu? Silakan. Baik, saya jawab. Terima kasih untuk Pak Ahmad ya. Yang pertama, kalau sudah mendaftar haji plus berarti di sini ya. Ternyata sudah tidak ada umur, itu nanti ada penggantinya. Dialihkan ke ahli waris. Ada ahli waris. Ya, harus digantikan ke ahli waris seperti itu. Dan kalau badal haji di sini biayanya 15 juta. 15 juta rupiah ya. Nanti akan mendapatkan apa yang diterima? Sertifikat badal haji dan souvenir, terus air zam-zam 5 liter. Oke, baik. Oke. Kalau untuk ahli waris tadi, Pak, ini siapa saja yang bisa mewariskan, yang dapat sebagai ahli waris tadi? Harus yang satu kakak. Harus yang satu kakak. Berarti bisa istri kalau masih istri ada, atau boleh, anak. Atau anak yang satu kakak. Masih satu kakak itu bisa. Kalau misalkan ternyata satu kakaknya tinggal satu saja, si kakeknya itu Bu, bagaimana? Sendiri? Iya. Berarti nanti ada hitungannya. Itu. Ada hitungan lagi ya berarti. Misalkan biasanya kan anak udah berumah tangga sendiri, ingin memberangkatkan haji bapaknya kan sudah pisah kakak sendiri. Oh, nanti ada hitungannya sendiri gitu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, sudah banyak pertanyaan yang terjawab ya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan lain juga bisa dikirimkan melalui layanan Gatekeeper Bintang Tenggara 082319305000. Kita masih bersama narasumber dari Madani Indonesia Tour and Travel yang akan mengupas tuntas cara mudah menuju ke Baitullah.
Ini kalau saya lihat di kolom komentar juga ada yang menanyakan ini, kalau untuk layanan yang diberikan Madani untuk calon jemaah haji dan umrah apa saja? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya. Ini kayaknya masih baru gabung ini. Monggo dijelaskan lagi nggak apa-apa. Oh, oke. Untuk pelayanannya. Sesuai dengan budget ya kalau pelayanannya ya. Oh ya, mungkin apakah ada kayak paket-paketnya gitu Bu? Ada paketnya sesuai budget itu ya. Seperti sini ada paket silver ya, di harga berapa? 33 juta. 33 dan ada paket gold di harga 35.500 dan ada juga di paket VIP. Nah, di paket VIP itu di harga 41.500. Pemberangkatan sama dengan pesawat sama, tapi kenapa kok beda harga? Nah, ini bedanya itu di hotel dan di makanan, seperti itu ya. Kalau yang VIP itu kita berikan di tower jam, gitu ya, di sofa, dan di Madinah nanti juga di bintang 5, seperti itu Mbak. Jadi perbedaan paket itu tadi yang lebih mahal pasti di hotel dan sama makanannya. Tapi kalau pelayanannya ya sama. Tetap sama pelayanannya ya. Mau tawif, tour leader, nanti pendamping juga sama. Melayani dengan sepenuh hati ya. Nah, ini ada lagi dari Mbak Linda. Sebetulnya ingin memberangkatkan umroh kedua orang tuanya, tapi ternyata kedua orang tuanya ini masih niatnya masih belum adanya terlalu terkumpul begitu, karena mungkin takut di sananya seperti apa, belum hafal bacaan doanya. Kadang kan kalau kita sudah pulang nanti ada yang ziarah umroh ataupun haji. Iya betul. Pengalaman dari jemaah-jemaah saya seperti itu ya, yang sepuh-sepuh. Saya nggak berani, saya takut soalnya saya banyak dosa. Seperti itu ya. Saya nggak mau berangkat lah, saya nggak bisa baca-baca. Saya nggak bisa baca Al-Quran seperti apa. Sering kita jelaskan ya, di sana itu semuanya orang banyak dosa, ya nggak ada yang bersih, semuanya banyak dosa. Justru ke Baitullah itu ya kita ingin dihapus dosa-dosanya, gitu ya. Jadi semua bisa ke Baitullah seperti itu. Dan yang kedua, nggak harus menghafalkan doa-doa, nggak harus membaca apa yang harus saya baca seperti tawaf, sa'i, tidak ada bacaan yang wajib. Kita cukup makmuman saja, kita sudah sah. Nah, seperti itu. Dan kalau pulang umroh, mesti ini yang bikin jamaah grogi ya. Apa yang saya baca nanti kalau ada orang minta baca, biasanya kita kasih teks untuk baca doa sepulang umroh, nggak panjang-panjang, cukup dimengerti seperti itu Mbak. Jadi nggak usah khawatir kalau orang tuanya kalau anaknya ingin mendaftarkan orang tuanya, boleh nanti kita bisa langsung datengin, kita bantu follow up, kita harus menjelaskan dengan hati, dari hati ke hati. Betul, gitu. Karena ya seperti itu banyak ya Mas Ian Bu, takut karena nggak hafal doanya, nanti kalau pas sampai rumah lagi ada yang ziarah umroh gitu, pasti bingung gitu. Iya, jadi nggak perlu khawatir teman-teman, ini yang mungkin sudah ada niatan untuk memberangkatkan umroh orang tuanya. Nah, dari Madani Indonesia ini punya banyak solusi untuk memantapkan niat berangkat umroh dan juga atau haji. Kalau ini ada tanya juga dari Pak Imam, kalau misalkan mau berangkat umroh di bulan Ramadan, ini apakah sama dengan paket di hari biasanya atau ada yang berbeda? Kalau di Ramadan itu biasanya lebih mahal Mbak, seperti itu ya. Pemberangkatan di awal ya, Ramadan awal sehari sampai 10 hari itu harganya tidak sama dengan di pertengahan. Di pertengahan juga tidak sama dengan di 10 hari terakhir. Iya, 10 hari terakhir. Kenapa? Karena yang membedakan Lailatul Qadar. Di sana juga hotel semuanya jauh lebih mahal, seperti itu. Iya, jadi kalau pas 10 hari terakhir itu apa-apa memang mahal ya di sana.
high season, terhitung high season ya. Begitu. Baik. Nah, teman-teman mungkin yang ada rencana juga untuk berumroh saat bulan Ramadan tahun depan bisa tanya-tanya juga nanti ke call centernya di Madani Indonesia. Nih nomornya berapa Bu? Pak kalau misalkan mau menghubungi Madani. Boleh. 081 249 311 222 222 081 249 311 222 teman. Untuk Anda yang mau tanya-tanya dulu mengenai yang masih ada niat ataupun sudah mulai punya tabungan, bisa, semuanya ada solusi dari Madani Indonesia Tour and Travel. Kita masih hadir terus ya teman-teman yang mau bertanya mengenai umroh dan juga haji plus, juga bisa ditanyakan melalui 0823 1930 5000. Kita jeda sejenak teman. Dio, ayo dong dipakai seragamnya, nanti telat sekolah. Gak mau. Pokoknya dia gak mau pakai seragam itu, Ma. Selamat pagi, Bu. Mau nganter sekolah ya? Pagi Mas Coki Sitohang. Iya nih, tapi Dio nggak mau pakai seragamnya. Ih, malu Om, seragamnya udah jelek. Coba-coba saya lihat. Oh, seragamnya kusam, terus kuning-kuning di kerah dan lengan lagi ya? Iya Mas, biar putih lagi diapain ya? Ini mah tinggal dicuci pakai Daya Putih. Karena Daya Putih punya formula konsentrat Bright Color Tech. Mantap bersihkan noda kekuningan seperti ini. Dan mantap juga cegah kusam. Daya Putih bisa buat baju berwarna juga? Bisa dong. Yang putih makin putih, yang warna makin cemerlang. Wanginya? Dahsyat Bu, Daya Putih bikin baju 5 kali lebih wangi. Mama, pakai Daya Putih dong. Biar aku pede pakai seragamnya. Iya. Daya Putih baru, mantap bersihkan noda, cegah kusam. Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci, minyak gosok cap tunggal. Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD, minyak gosok cap tunggal. Lah kalau kena ambeien atau wasir, ya minyak gosok cap tunggal. Pokoknya semua pakai minyak gosok cap tunggal. Aku suka minyak cap tunggal, minyak cap tunggal, minyak cap tunggal. Kita suka minyak cap tunggal, minyak cap tunggal, minyak cap tunggal. Serem dicium, serem di badan, semua suka minyak cap tunggal. minyak gosok cap tunggal, pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk. Semua suka minyak cap tunggal. Iya, kalau untuk promo-promo ini Bu, ada apa saja yang disiapkan dari Madani Indonesia Tour and Travel? Monggo. Yang barusan sebelumnya dijelaskan sama Bu Haji tadi. Monggo, bisa dijelaskan lagi Pak? Saya. Begitu. Terima kasih. Untuk yang mau mendaftar umroh untuk pemberangkatan di bulan September ya, yang mau mendaftar hari ini di Bintang Tenggara ada potongan 1 juta. Khusus hari ini Khusus saja hari ini ya Bu. saja, ya. Wah, potongannya lumayan besar loh ini. Nah, iya. Nah, teman-teman, monggo bisa diyakinkan dulu untuk niatnya. Untuk yang mau daftar khusus hari ini saat talk show, nanti ada potongan 10 juta. 1 juta. Oh, 1 juta rupiah. Mohon maaf ya. Agak kaget sedikit ya. Baik, ada pertanyaan lagi nih nampaknya dari Gatekeeper. Yuk, Rima. Bu Dewi menanyakan bagaimana misal kita ini sudah mendaftar sejak lama, kemudian untuk waktu berangkatnya ini sudah diketahui ya, mungkin 1 tahun lagi atau tahun depan, tapi ternyata uangnya ini belum bisa untuk melunasi, itu seperti apa? Apakah bisa di hold untuk tahun depannya lagi atau mungkin ada solusi lain? Oke, baik. Siapa ini yang mau menjawab? Itu masalah haji atau umroh?
haji. Oh, masalah haji. Okay. Itu namanya di reschedule, Mbak. Bisa. Jadi di reschedule, masih belum cukup dana, di reschedule tahun depan. Jadi tetap bisa ya? Bisa. Untuk di reschedule. Kalau mau dana talangan bisa juga. Atau mau pakai dana talangan juga bisa. Oh, kalau dana talangan itu yang bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan biar pendengarnya juga tahu ini, Bu. Nah, di sini kan kalau umroh, kalau umroh itu tanpa jaminan ya, tanpa jaminan. Terus yang bisa ditalangin hanya maksimal 25 juta untuk umroh. Nah, tapi kalau untuk haji itu ada jaminan. Gitu. Sana nominalnya gak besar. Baik, jadi tetap bisa saja apapun kendalanya tetap ada solusi dari Madani. Mungkin ada tambahan dari Pak Solikut? Monggo silakan Pak Solikut. Ini saya akan nambah tapi lain dari Mbak Ji tadi. Ini yang tadi ditanyakan untuk pemula. Yang perlu diperhatikan untuk pemula berkaitan dengan harga tadi, kan ada beberapa yang mempengaruhi harga. Yang pertama adalah maskapai. Maskapai misalnya Garuda atau Lion atau mungkin yang lain itu beda-beda, sehingga akan mempengaruhi juga harga paket. Yang pertama. Yang kedua, perjalanan itu transit atau direct. Contohnya misalnya dari Surabaya langsung ke Madinah, Surabaya lewat dulu ke Malaysia, itu juga akan mempengaruhi harga. Jadi kalau ada harga misalnya di jalan tertempel umroh 25 juta, dilihat dulu itu direct apa transit. Jangan pasti masih banyak ya, kok ini lebih murah. Harus jeli ya jamaah ya. Yang ketiga, waktu atau musim. Contohnya seperti bulan Ramadan, itu kan high season, itu tentu lebih mahal. Mahalnya karena apa ya? Mahalnya karena harga hotel mahal, harga maskapai juga mahal. Sehingga paket otomatis mengikuti harga juga. Yang keempat, jarak hotel dengan masjid itu juga pengaruh dengan harga. Misalnya di Tower Zamzam yang hanya sekian meter dengan hotel yang ada 1 kilo, bahkan mungkin pakai shuttle bus, itu juga mempengaruhi harga. Jadi kalau ada istilah harganya di travel A sekian, ya mungkin pakai shuttle bus, itu bisa jadi. Kemudian selanjutnya mungkin ada tambahan-tambahan yang dikunjungi, misalnya plus Turki. Oh iya, biasanya kan ada paket tambahannya. Mungkin plus Dubai atau yang lain lah, itu juga akan mempengaruhi harga. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi harga adalah endorse. Mungkin PT mengendos siapalah public figure yang dianggap bisa menarik massa, sehingga itu pun juga mempengaruhi harga. Makanya sekali lagi untuk teman-teman pemula, jeli atau tanya dulu seperti apa yang diinginkan. Nah, kemudian di-compare dengan brosur yang ada. Kemudian masih ada lagi lamanya atau waktu masa umroh. Saat di sananya saat ada yang 9 hari, 12 hari, 16 hari, 30 hari. Itu juga pasti mempengaruhi harga. Gitu. Kemudian tambahan kalau dari Banyuwangi adalah start Surabaya atau start Jakarta. Mungkin start Jakarta lebih murah, tapi kan sini Jakarta juga pasti kita butuh transport. Harus transport lagi gitu. Yang kadang tidak terfikirkan itu bawaan. Kalau contohnya misalnya gini, kalau kita seringnya pakai Lion, karena kalau Lion itu ngitungnya beban itu diakumulasi dari semua jamaah. Tapi seperti Garuda itu masing-masing individu. Sehingga kalau nanti dari Jeddah Jeddah Jakarta itu lolos, kadang dari Jakarta ke Banyuwangi nggak lolos. Banyak itu cerita seperti itu, harus nambah sekian. Bahkan akhirnya lebih banyak lagi pengeluarannya. Baik, siap. Tidak terasa ini ternyata waktu kita sudah ada di penghujung acara. Terlalu asyik kita mengobrolkan caranya gimana ke Baitullah dengan mudah bersama Madani Indonesia Tour and Travel. Baik, untuk terakhir ini pesan
dari Pak Irfan, Pak Sohibul, dan juga dari Bu Husnul, seperti apa untuk para pendengar yang sudah memiliki niat dan mau berangkat dalam waktu dekat ataupun di tahun depan mungkin? Jangan ragu-ragu, segera mendaftar karena umroh itu yang dibutuhkan tenaga fisik, mumpung masih sehat. Segeralah daftar umroh dan berangkat umroh. Iya, tidak perlu khawatir karena apapun kendalanya pasti punya ada solusi. Baik, terima kasih Pak Irfan, Pak Solikul Hadi, dan juga Bu Husnul Khotimah sudah bersama Bintang Tenggara pagi hari ini. Kita tunggu nanti lagi ya jadwal selanjutnya. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ini yang cukup banyak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama dengan narasumber dari Madani Indonesia Tour and Travel, teman, untuk talk show bisnis interaktif hari ini, cara mudah menuju Baitullah. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu parasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Oh, satu
Lintas Banyuwangi berbagi informasi dan wawasan. Cuaca siang hari ini teman, ternyata cukup panas ini ya kalau di sekitaran Bintang Tenggara. Kalau kawasan lain seperti apa? Apakah ada yang masih diguyur hujan? Monggo bisa berbagi informasinya di layanan komunikasi Bintang Tenggara 0823 1930 5000. Teman, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldanmic. Poldanmic formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldanmic, Pol. Poldanmic produksi PT Sanbe Pharma. Perdarahan uterus abnormal adalah perdarahan hebat dari rahim dan keluar melalui vagina. Kondisi ini bisa terjadi kapan saja saat siklus menstruasi atau di luar siklus menstruasi. Terjadinya perdarahan abnormal pada uterus dapat dipicu oleh sejumlah faktor seperti pemakaian pil KB, peningkatan atau penurunan berat badan yang cepat, stres, dan penggunaan AKDR. Perdarahan dapat terjadi dengan intensitas ringan hingga berat. Derajat keparahan yang muncul dapat berupa keluarnya darah di luar periode menstruasi, terjadi perubahan siklus menstruasi setiap bulan, keluarnya gumpalan besar dan terjadi peningkatan volume darah, pendarahan yang berlangsung lebih dari 7 hari. Komplikasi dapat terjadi akibat gejala yang tidak diatasi. Kondisi ini termasuk anemia, ketidaksuburan, dan kanker endometrium. Dalam kasus akut dapat terjadi anemia berat, hipertensi, syok, bahkan kematian. Berikut langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya perdarahan abnormal pada uterus. Menjaga kebersihan organ kewanitaan untuk mencegah infeksi di sekitar panggul, menjaga berat badan ideal untuk mencegah ketidakseimbangan hormon, kelola stres dengan baik agar hormon dalam tubuh tetap seimbang, serta berkonsultasi tentang penggunaan alat kontrasepsi. Efek dari penggunaan alat kontrasepsi yang sangat variatif tergantung pada kondisi masing-masing individu. Dan apabila Anda mendapatkan gejala abnormal uterine bleeding atau perdarahan, segera hubungi dokter kandungan. Saya Dr. Made Ayu Swastini, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Umum Abdi Family. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung ke Rumah Sakit Umum Abdi Family yang beralamat di Jalan Kiai Haji Muhammad Ikrom, Desa Wringinerjo, Gambiran, Banyuwangi. Tips Sehat Radio Bintang Tenggara dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Abdi Family. Radio Bintang Tenggara. Bintang Tenggara berbagi informasi dan solusi. Tadi kita sempat dapatkan informasi dari Pak Andri yang perjalanan di kawasan Gumitir. Untuk pagi hari tadi sekitar jam 10, alhamdulillah masih lancar, tidak ada kendala. Memang masih ada penutupan ya atau buka tutup di sekitaran titik longsoran. Jadi harus bergantian dari arah Jember maupun dari arah Banyuwangi, tidak bisa melintas bebarengan. Harap hati-hati dan waspada teman, karena di sana sudah ada teman-teman relawan yang membantu mengatur buka tutup ya. Jadi ikuti saja arahan dari teman-teman relawan yang ada di lokasi. Hai, saya Dion Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun. Oke, Pak. Yeay! Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash. Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
Tapi jadi kotor, Pa. It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7. Perasaan baru kapan hari diganti toh? Kok ini dibongkar lagi, Pak De? Ya gitu, Dek. Budemu loh, dibilangin ngeyel. Suruh sekalian pakai bahan yang berkualitas, malah dibelikan yang kayak gitu. Sudah harganya mahal. Pak De sih gak bilang kalau beli bahan besi bangunan, atap baja ringan, dan lain-lain ke UD Surya Baja Perkasa Srono. Barang dijamin berkualitas, harga paling murah, gratis ongkir lagi. UD Surya Baja Perkasa, pusat penjualan besi termurah, terlengkap, terbesar, menyediakan bermacam-macam besi dari berbagai merek dan ukuran dengan kualitas tinggi dan harga kompetitif. UD Surya Baja Perkasa yang ada di depan MTS Negeri 3 Srono juga menyediakan besi-besi untuk konstruksi baja berat dan ringan, holo pagar atau teralis, segala macam pipa stainless, holo dan atap. UD Surya Baja Perkasa melayani pembelian grosir atau partai, pengiriman cepat secara gratis. Hubungi layanan fast respon 24 jam 0813 3667 4950. Ingat, UD Surya Baja Perkasa dulu bernama Toko Baja Budi Luhur Srono. Radio Bintang Tenggara. Jam 11 siang teman, kita jeda sejenak. Kita akan kembali lagi di Lintas Banyuwangi, berbagi informasi dan wawasan. Bintang Tenggara. Jam 11 siang. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida, así. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, así. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. Ba-da-bum, bum, 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 bum. Ba-da-bum, bum, bum,
Adik Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan Nurmala Kartini Syahrir hadir di Kompleks Parlemen Jakarta menjelang uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon duta besar atau dubes. Nurmala disebut-sebut akan menjadi calon dubes Indonesia untuk Jepang. Ia hadir di Kompleks Parlemen sekitar pukul 09.02 waktu Indonesia Barat. Ia tidak memberi komentar ke media massa dan langsung masuk ke ruangan. Selain itu, tampak pula Umar Hadi yang disebut-sebut sebagai calon dubes untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menjelang uji kepatutan dan kelayakan, beredar 24 nama calon dubes. Namun belum ada pernyataan resmi yang menginformasi nama-nama tersebut.